Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai materi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk kelas 11 RPL. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi ini. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa, mengetahui faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan, dan mengetahui perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjelasannya. Untuk persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya, beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Jadi, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama. Kenapa hal tersebut menjadi faktor utama? Karena persatuan dan kesatuan itu adalah tonggak keberhasilan pembangunan yang dijalankan. Jika tidak ada persatuan dan kesatuan, maka pembangunan itu tidak akan berhasil. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu, kita juga harus menghormati bangsa dan negara kita agar kita itu tidak diinjak-injak ataupun dipecah belah oleh negara lain. Itu tujuan kita menghormati bangsa dan negara kita sendiri. Contohnya, silakan kalian lihat gambar. Itu merupakan contoh dari pertentangan dan kerusuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama, lunturnya semangat persatuan. Yang kedua, tidak adanya rasa persatuan. Dan tidak adanya rasa saling menghormati ataupun menghargai. Andai saja tiga hal tersebut ada di dalam gambar itu, maka persatuan akan terwujud, sedangkan pertentangan dan kerusuhan itu tidak akan terjadi. Yang selanjutnya, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Apa saja sih faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu? Yang pertama ada Sumpah Pemuda. Kenapa Sumpah Pemuda menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan? Karena isi dari Sumpah Pemuda itu sudah menyebutkan bahwasannya kita itu harus bersatu. Selanjutnya Pancasila. Nah, kenapa Pancasila menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan? Karena di dalam Pancasila itu terdapat nilai persatuan, yaitu di dalam sila ketiga dari Pancasila itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah tahu bahwasanya arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Nah, inilah yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, tiga hal ini. Setelah kita mempelajari faktor pendorong, maka ada faktor penghambat untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, kebinekaan ataupun keberagaman. Dengan adanya kebinekaan dan keberagaman di masyarakat, itu dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, geografis ataupun tempat tinggal. Yang selanjutnya, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah merasa bahwasanya ras atau suku bangsanya itu lebih tinggi derajatnya daripada suku ataupun ras dari yang berbeda. Hal ini tidak boleh terjadi. Jikalau ini terjadi, maka persatuan dan kesatuan itu tidak akan dapat tercapai. Yang selanjutnya, melemahnya nilai budaya bangsa dan pembangunan yang tidak merata. Kenapa pembangunan yang tidak merata ini menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa? Karena tidak adanya keadilan. Ya kan? Di kota-kota besar kita lihat pembangunan di mana-mana, pembangunan gedung di mana-mana, tetapi di daerah-daerah terpencil itu sangat sulit untuk menemui pembangunan yang diadakan oleh pemerintah. Inilah yang menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Yang selanjutnya kita akan mengetahui perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa aja sih sikapnya ya kan? Nih, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan menumbuhkan sikap saling tolong-menolong dan saling berbagi. Kita terapkan perilaku ini agar kita dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dan dapat diambil pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.